Selamat pagi. Saya akan membahas mengenai perjuangan mengejar mimpi. Bagi setiap orang, mimpi itu penting. Tetapi ada beberapa orang dan tidak jarang yang menganggap bahwa mimpi itu tidak penting. Namun yang perlu kita ketahui adalah kita memiliki mimpi dengan standar masing-masing. Kita tidak pantas untuk melihat bahwa mimpi kita yang paling bagus atau mimpi orang tersebut yang paling bagus, karena semua memiliki standar masing-masing. Semua melihat mimpi dari sisi yang berbeda. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu mimpi yang sebenarnya. Apa itu arti mimpi dalam diri kita. Mengenai arti mimpi, ketika kita mengetahui arti mimpi yang sebenarnya, ketika filosofi yang sebenarnya melekat pada diri kita, maka kita akan bersungguh-sungguh mengejar mimpi tersebut. Yang kedua, kita perlu menanyakan, kenapa sih kita harus bermimpi? Kenapa kita perlu memiliki mimpi? Bukankah hidup itu berjalan seperti air mengalir saja? Terkadang banyak orang yang berpikir, hidup ini let it flow aja, tidak perlu dipikir, tidak perlu ada planning. Begitu pula, tidak perlu ada mimpi. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah kalian memiliki mimpi? Kenapa kita harus bermimpi? Saya yakin semua orang memiliki mimpi. Saya yakin setiap orang ketika mengejar mimpi memiliki cara dan niat yang sangat sungguh-sungguh. Ketika mereka mengejar mimpi, seseorang pasti memiliki sesuatu yang sangat dikorbankan dalam hidupnya. Sehingga kita perlu mengetahui, ketika kita lelah, ketika kita ingin menyerah, ketika kita benar-benar lelah dengan keadaan, kita perlu paham bahwa yang pertama, kita perlu menemukan alasan kenapa kita harus berjuang. Ini poin penting. Yang pertama adalah orang-orang sekitar kita, orang-orang yang selalu menyayangi kita, keluarga, orang tua, khususnya adalah ibu. Dasarkan mimpi kita untuk membahagiakan mereka. Dasarkan mimpi kita untuk memberikan mereka suatu hadiah yang besar, karena mereka sudah selalu menunggu kita. Selelah apapun kita, seburuk apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita di tengah nanti, mereka akan selalu menunggu kita. Sehingga kita perlu tahu alasan kita untuk bermimpi. Siapa orang yang menjadi support system paling utama kita ketika kita harus mengejar mimpi tersebut. Yang kedua adalah kita perlu menyayangi diri kita sendiri. Love ourselves. Kita berkompeten dalam bidang masing-masing. Kita capable dalam bidang masing-masing. Kita mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak mampu melakukan. Kita ahli dalam bidangnya masing-masing, sehingga tidak ada kata perbandingan, berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita memiliki keunggulan masing-masing. Tidak akan selesai dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sejatinya hidup harus bersyukur. Untuk mencapai sebuah mimpi, kita perlu selalu mengingat visi, misi yang hendak kita capai. Kenapa kita harus bermimpi? Kenapa kita harus memiliki mimpi A, mimpi B, mimpi C? Kita harus paham apa visi misi kita. Kenapa kita harus bermimpi? Dan kita harus memiliki prinsip. Kita harus benar-benar memiliki prinsip bahwa ketika kita usaha dengan sungguh-sungguh, maka usaha kita tidak akan membohongi hasil. Maka usaha kita tidak akan mengkhianati hasil.
Sehingga ketika prinsip tersebut tegas dalam hidup kita, tugasnya juga akan sungguh-sungguh untuk mengejar mimpi. Mimpi kita layak untuk diperjuangkan. Mimpi kita sangat layak untuk diperjuangkan. Meski lelah dan harus berdarah-darah, meski harus melewati cobaan yang begitu berat, namun mimpi kita layak untuk diperjuangkan. Saya mengutip dari seorang tokoh yang bernama Colin Powell. Beliau mengatakan bahwa sebuah mimpi dapat terwujud bukan karena keajaiban, melainkan karena keringat dan kerja keras. Sehingga ketika kita tidak berusaha untuk mengejar mimpi, kita tidak akan mencapainya. Setelah ini saya akan menampilkan sedikit slide video yang dapat menggugah dan menggugah semangat kita semua, agar kita selalu bersemangat untuk mengejar mimpi, agar kita tidak mudah lelah, agar kita selalu mengingat orang-orang yang terkasih di hadapan kita. Ini dia videonya. Apa yang membuat kamu berhenti? Apakah karena realita tidak sesuai ekspektasi? Apa yang membuat kamu lelah? Apakah karena semua orang meninggalkanmu? Apa yang membuat semua mimpi-mimpi kamu tanggalkan begitu saja? Perubahan dalam hidup memang tidak menjamin keberhasilan. Begitu sebaliknya, tidak ada keberhasilan tanpa perubahan. Perubahan, kemajuan akan berhasil dengan adanya perjuangan. Kita sebagai manusia pasti memiliki begitu banyak goals dalam hidup. Untuk ayah, untuk ibu, untuk saudara-saudara kita yang selalu kita sebut dalam setiap sujud. Peluk demi peluk, waktu demi waktu telah bersama kita dengan berbagai upaya, perjuangan, dan doa. Terkadang perasaan mulai lelah karena kita mendapatkan masalah dan ujian hidup. Entah kenapa, saat kita menghadapi cobaan hidup, semangat yang dulu kita punya mulai berkurang sedikit demi sedikit dan akhirnya tak bertenaga lagi. Perasaan letih terus hadir, berat untuk menerima takdir dan keadaan yang memang sulit. Pada saat inilah kita perlu untuk menjadi seperti seekor laba-laba. Ada hal yang patut dicontoh, yakni kegigihannya. Di saat sarang mereka dirusak dan selalu terjatuh, mereka tak kenal lelah dan tak putus asa untuk kembali bangkit, membuat sarangnya kembali. Begitu pula kita untuk tetap dan terus berlari. Jika kamu lelah, tengoklah ke belakang. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah begitu banyak kesakitan yang kamu alami. Sudah begitu banyak jalan terjal yang kamu lewati. Dan begitu banyak seseorang yang selalu menantimu di depan. Untuk kamu yang sedang lelah, ketika kamu ingin berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang telah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu sayang. Jatuh satu kali, maka kita akan 1000 kali bangkit. Setelah kita melihat video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa lelah kita tidak sepadan dengan lelah orang lain yang mengharap bahwa mimpi kita selesai dengan tuntas, dengan baik, dengan sukses. Sehingga kita lelah, kita perlu untuk mengingat jerih payah orang-orang sekitar kita yang selalu menunggu kita untuk berhenti. Saya akan mengajak teman-teman berpikir, apa sih mimpimu sekarang? Apakah kita sudah menghilangkan apa yang menjadi beban di mimpi kita sekarang? Apakah kita sudah selalu bersyukur? Apakah kita sudah selalu mengingat orang-orang yang selalu ada di samping kita untuk mendukung mimpi-mimpi kita terwujud?
kita perlu menengok ke belakang siapa saja yang menunggu kita, siapa saja yang selalu menjadi support system kita.